Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Andi di channel 3 Putra. Sebelumnya tak bosan-bosan saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas apa yang telah saya dapatkan sampai saat ini. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan coba memberikan informasi tentang peluang usaha menjadi seorang supplier atau bisa disebut juga produsen beras dengan modal 4-5 jutaan saja gitu ya. Buat teman-teman yang ingin mencoba terjun ke dunia bisnis beras gitu ya, gak usah banyak mikir gitu ya, kita harus berani mengambil suatu tindakan atau kita harus berani berspekulasi gitu. Karena menurut saya dan saya buktikan bahwa berbisnis beras punya prospek yang sangat bagus dan gak ada matinya gitu ya. Dan pemasarannya pun mudah gitu, apalagi untuk jadi seorang supplier atau produsen beras gitu. Karena kan teman-teman udah pada tahu gitu ya bahwa beras adalah bahan mentah makanan atau bahan mentah nasi yang merupakan makanan pokok masyarakat kita gitu. Dan untuk menjadi supplier yang kecil-kecilan atau yang pemula buat teman-teman gitu ya, kita cukup siapkan aja modal gitu, modalnya berupa uang saja gitu ya, nggak perlu punya kios, nggak perlu punya penggilingan gitu ya, nggak perlu punya penggilingan padi maksudnya, karena ini kita bertindak sebagai seorang supplier gitu. Supplier itu kan pembuat ya, kalau bahasa yang lain gitu ya, produsen gitu. Jadi kita dari bahan mentah padi kita olah menjadi beras gitu ya. Jadi itu memerlukan adanya di penggilingan padi gitu. Tapi kita gak perlu punya penggilingan gitu ya, penggilingan padi, karena banyak jasa giling padi gitu. Dan menurut saya usaha ini cocok buat teman-teman pemula yang mau coba-coba sambil mencari atau belajar menjadi seorang pengusaha yang mandiri gitu. Oke teman-teman, langsung aja ke topik pembahasan gitu ya. Jadi duit atau uang 4 juta atau 5 juta itu kurang lebih 4-5 jutaan lah, kita gunakan buat yang pertama kita beli gabah baru panen gitu ya. Yang kedua untuk biaya penjemuran padi. Yang ketiga biaya giling padi, upah giling gitu ya. Keempat buat beli karung atau kemasan gitu ya. Jadi hitung-hitungannya seperti ini gitu ya teman-teman. Tapi sebelum saya ke hitung-hitungan atau ke rinciannya gitu ya, saya mau menjelaskan bahwa poin ketiga gitu ya, upah giling itu tergantung hasil berasnya gitu ya. Nanti tergantung hasil beras gitu, harga upah gilingnya gitu ya. Oke teman-teman ya, ini rinciannya adalah pertama kita beli gabah baru panen dengan harga 4.200 per kilo. Harga saat ini teman-temannya, harga saat ini di
di tempat atau di daerah saya gitu. Mungkin daerah-daerah lain atau daerah teman-teman mungkin harganya akan berbeda gitu ya. Kemudian upah jemur itu di penggilingan tempat saya giling padi itu 80.000 per 1.000 kilo per 1 ton gitu. Dan upah giling adalah tergantung banyaknya gitu ya. Kalau di tempat saya kan 400 rupiah per kilo. Kita contohkan saja kita dapat 5 kintal dari 1 ton padi. Jadi harganya 200.000 gitu ya. Kemudian beli karung beras 3. Kalau 5 kintal itu kalau kemasan 25 kilo itu jadi 20 bal gitu ya, 20 pak. Nah, kita beli karung 20 pak, harganya per paknya itu 1.500, jadi 30.000. Dan mungkin itu ya modalnya, tapi kita persiapkan buat biaya lain-lain, misalnya kita 40.000 gitu ya. Jadi jumlah total modal awal yang harus kita persiapkan adalah 4.550.000 teman-teman. Dan nanti harus ada lagi gitu ya tambahan modal gitu. Kalau kita gak punya kendaraan ya mungkin biaya operasional gitu ya. Biaya operasional, tapi ya ini kita sampai di sini dulu ngebahasnya kan. Kalau biaya operasional itu nanti gampang lah gitu ya. Nah, itu teman-teman ya rincian biaya atau belanja atau modal awal. Jadi buat teman-teman yang mau jadi seorang supplier atau produsen beras, mungkin teman-teman bisa coba jalani dengan modal seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Oke teman-teman ya, saya hanya memberikan informasi yang saya alami dan saya ketahui, dan usaha ini cocok buat Anda pemula yang mau mencoba terjun ke dunia bisnis beras. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ingat teman-teman ya, sukses itu berawal dari yang terkecil. Jangan terlalu banyak berpikir untuk atau demi perubahan atau demi kemajuan taraf kehidupan kita gitu ya. Karena sekecil apapun kalau usaha kita sudah menjadi bos. Dan ingat, usaha selalu setia sama hasil. Oke teman-teman, selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.